Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas K. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi di chapter 10 yakni mengenai subsidiary preferred stock, consolidated earning per share, and consolidated income taxation. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205, lalu yang kedua ada Agidia Renata Borupasaribu dengan NPM akhir 210, lalu yang ketiga ada Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213, lalu yang keempat ada Aziza Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215, lalu yang kelima ada Arini Amanda Jovita dengan NPM akhir 218, dan saya sendiri Fatona Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai subsidiaries with preferred stock outstanding, di mana ini itu terdapat dua jenis, yakni yang pertama ada subsidiary with preferred stock not held by parent, di mana jika induk hanya memiliki saham biasa anak dan saham preferen dimiliki pihak luar, maka ekuitas anak dibagi menjadi dua. Bagian preferen dihitung dari call price dan dividen tertunda, sisanya ekuitas biasa, laba anak dialokasikan dulu ke preferen, lalu sisanya ke biasa dan dibagi antara induk dan juga NCI. Nah, sedangkan yang kedua yakni yang subsidiary preferred stock acquired by parent, yakni jika induk membeli saham preferen anak, saham itu dianggap dihentikan secara konstruktif dalam konsolidasi, investasi dan ekuitas preferen dieliminasi, dan selisihnya masuk ke tambahan modal disetor, investasi dicatat berdasarkan nilai buku bukan harga beli. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contohnya. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2017, Pot Corporation membeli 90% saham biasa Son Corporation seharga 396.000. Per tanggal 31 Desember 2016, total ekuitas pemegang saham Son adalah sebesar 500.000. Tidak ada dividen preferen yang tertunggak pada tanggal akuisisi. Pada tahun 2017, Son melaporkan laba bersih sebesar 50.000 dan membayar total dividen sebesar 30.000 yang terdiri dari 10.000 kepada pemegang saham preferen dan 20.000 kepada pemegang saham biasa. Semua aset dan liabilitas dicatat berdasarkan nilai buku sehingga setiap kelebihan harga pembelian atas nilai buku dianggap sebagai goodwill. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita akan memperhitungkan goodwill dan alokasi ekuitas. Jadi perhitungannya ada stockholder equity of Son sebesar 500, lalu dikurangi dengan preferred stockholder equity, yakni 1000 dikalikan dengan 105, jadi totalnya sebesar 105, sehingga total common stock equity sebesar 395, yakni dari 500 dikurangi dengan 105. Lalu kita alokasikan ke goodwill, di mana fair value-nya sebesar 440, lalu dikurangi dengan book value-nya sebesar 395, sehingga goodwill didapat sebesar 45. Nah, selanjutnya kita akan mengentry jurnal eliminasi konsolidasi, di mana di sebelah kiri merupakan jurnal eliminasi. Yang pertama ada preferred stock Son sebesar 100.000 di debit, ada retained earnings Son sebesar 5.000 di debit, ada NCI preferred sebesar 105.000 di kredit. Lalu yang kedua ada income from Son Common sebesar 36.000 di debit, ada investment in Son Common sebesar 18.000 di kredit, ada dividen common sebesar 18.000 di kredit. Lalu yang ketiga ada common stock Son sebesar 200.000 di debit, ada goodwill sebesar 45.000 di debit, ada retained earnings Son sebesar 155.000 di debit, ada other paid in capital sebesar 40.000 di debit, dan ada investment in Son Common sebesar 396.000 di kredit, ada NCI Common sebesar 46.000 di kredit. Lalu yang keempat ada NCI share common sebesar 4.000 di debit, ada NCI common sebesar 2.000 di kredit, lalu ada dividen common sebesar 2.000 di kredit. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada NCI share preferred sebesar 10.000 di debit, dan ada dividen preferred sebesar 10.000 di kredit. Nah, di sebelah kanan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari jurnal eliminasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh untuk yang subsidiary preferred stock acquired by parent, di mana pada tahun 2018, Son Corporation mengalami rugi bersih sebesar 40.000 dan tidak membayar dividen.
yang menyebabkan ekuitas pemegang saham menurun dari 520.000 per 31 Desember 2017 menjadi 480.000 per 31 Desember 2018. Karena pemegang saham preferen berhak atas dividen sebesar 10.000, maka kerugian yang dialokasikan kepada pemegang saham biasa sebesar 50.000. Karena Pop Corporation memiliki 90% saham biasa SON, maka Pop mengakui bagian kerugian sebesar 45.000 sehingga akun investasi dalam saham biasa SON menurun dari 414.000 menjadi 369.000 pada akhir tahun 2018. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungannya, yakni yang pertama kita akan menghitung untuk investasi dalam saham biasa SON per 31 Desember 2018, di mana perhitungannya yakni yang pertama kita akan menghitung untuk common stockholder equity-nya, yakni dari stockholder equity of SON sebesar 480.000 dikurangi dengan preferred stockholder equity sebesar 115.000 sehingga didapat totalnya sebesar 365.000. Lalu dikalikan dengan kepemilikannya sebesar 90% sehingga share of SON common stockholder equity-nya didapat sebesar 328.500. Lalu ditambah dengan goodwill sebesar 40.500 sehingga investment in SON common-nya didapat sebesar 369.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk pembelian saham preferen 2019, di mana pada 1 Januari 2019, Pop memanfaatkan penurunan harga saham preferen SON dengan membeli 800 lembar saham atau 80% seharga 100 per lembar. Total harganya sebesar 80.000. Nah, harga ini itu berada di bawah nilai buku sebesar 92.000, yang menunjukkan bahwa pembelian dilakukan di bawah nilai buku untuk saham yang dianggap secara konstruktif dihentikan. Nah, maka jurnalnya yakni ada investment in SON preferred sebesar 80.000 di debit, ada cash sebesar 80.000 di kredit. Lalu ada investment in SON preferred sebesar 12.000 di debit dan ada other paid in capital sebesar 12.000 di kredit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk pendapatan investasi 2019, di mana pada tahun 2019, SON melaporkan laba bersih sebesar 20.000, tetapi sekali lagi tidak membayar dividen. Pop mengakui bagiannya atas laba dari saham preference sebagai kenaikan dividen tertunggak dan dari saham biasa. Nah, di mana jurnalnya adalah sebagai berikut, yakni ada investment in SON preference sebesar 8.000 di debit, ada income from SON preferred sebesar 8.000 di kredit, dan juga ada investment in SON common sebesar 9.000 di debit, dan ada income from SON common sebesar 9.000 di kredit. Nah, selanjutnya terdapat ringkasan ekuitas pemegang saham preferen dan biasa SON, serta saldo akun investasi Pop pada akhir tahun 2019, di mana untuk yang SON, yakni ada total stockholder equity sebesar 500.000 dan dikurangi dengan preferred stockholder equity sebesar 125.000, sehingga total common stockholder equity-nya yakni sebesar 375.000. Lalu, untuk yang Pop, yakni terdapat investment in SON preferred-nya sebesar 100.000 dan ada investment in SON common-nya sebesar 378.000. Nah, selanjutnya kita akan mengentry jurnal eliminasi konsolidasi, di mana di sebelah kiri terdapat jurnal eliminasi, yakni yang pertama ada income from SON preferred sebesar 8.000 di debit, ada investment in SON preferred sebesar 8.000 di kredit. Lalu yang kedua ada preferred stock SON sebesar 100.000 di debit, ada retained earnings SON sebesar 15.000 di debit. Lalu ada investment in SON preferred sebesar 92.000 di kredit, dan ada NCI preferred sebesar 23.000 di kredit. Lalu yang ketiga ada income from SON common sebesar 9.000 di debit, dan ada investment in SON common sebesar 9.000 di kredit. Lalu yang keempat ada common stock SON sebesar 200.000 di debit, ada goodwill common sebesar 45.000 di debit, ada retained earnings SON sebesar 125.000 di debit, dan ada other paid in capital sebesar 40.000 di debit, dan ada investment in SON common sebesar 369.000 di kredit, ada NCI common sebesar 46.000 di kredit. Lalu yang kelima ada NCI share common sebesar 1.000 di debit, lalu ada NCI common sebesar 1.000 di kredit. Yang terakhir yang keenam yakni ada NCI share preferred sebesar 2.000 di debit dan ada dividen preferred sebesar 2.000 di kredit. Nah, di sebelah kanan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari jurnal eliminasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai parent and consolidated earning per share atau laba per saham induk dan entitas konsolidasinya.
Khususnya pada slide ini tuh kita akan membahas bagaimana sih perusahaan itu menghitung laba per saham untuk perusahaan induk sendiri dan pada laporan keuangan konsolidasiannya. Dan menurut prinsip umum GAAP, perusahaan itu wajib melaporkan dua nominal EPS, yaitu EPS dasarnya dan EPS dilusinya. Nah, EPS dasar itu apa? EPS dasar itu merupakan laba yang dihitung berdasarkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Sedangkan EPS dilusian itu merupakan laba yang memperhitungkan efek dilutifnya dari sekuritas yang berpotensi menjadi saham biasa, misalnya opsi, waran, atau obligasi konvertibel, seolah-olah mereka itu sudah dikonversi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana sih gambaran EPS yang lebih konservatif jika semua potensi konversi terjadi. Nah, pendekatan perhitungan untuk EPS pada slide ini tuh ada dua, yaitu EPS dasar konsolidasi dihitung sama seperti untuk entitas terpisah, yaitu menggunakan metode ekuitas. Sedangkan untuk EPS dilusian konsolidasi, penyesuaian untuk pembayaran kepada orang tua bergantung pada apakah sekuritas dilutif anak perusahaan itu dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan atau saham biasanya induk. Nah, jika sekuritas dilutif anak perusahaan itu dapat dikonversi menjadi saham biasa induk, maka mereka akan dianggap sebagai instrumen dilutif induk dan perhitungannya itu akan langsung dilakukan pada tingkat induk. Namun sebaliknya, jika sekuritas dilutif anak perusahaan itu hanya dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan, maka perhitungannya dilakukan pada tingkat anak perusahaan, lalu dampaknya akan mengalir ke induk. Jadi intinya itu pada subbab ini, mereka itu menjelaskan, memberikan gambaran tentang pendapatan per saham setelah mempertimbangkan semua potensi konversi gitu. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai kerangka kerja atau penjelasan mengenai prinsip umum tentang bagaimana sih EPS konsolidasi dan EPS dilusi itu dihitung, sekarang kita akan mempraktekkan atau mempelajari secara mendalam lagi bagaimana penerapan prinsip-prinsip sebelumnya itu dalam situasi yang lebih spesifik. Dalam subbab ini tuh kita akan membahas mengenai anak perusahaan yang memiliki saham preferen konvertibel. Nah, pada slide ini tuh masih informasi-informasi umum bahwa Pop Corporation itu membeli 90% saham Son pada tanggal 1 Januari 2016, lalu juga diketahui bahwa ini total stock holder equity-nya itu berapa untuk masing-masing entitas. Lalu juga pada tahun 2016 itu tuh Son melaporkan pendapatan bersihnya itu sebesar $50.000 dan membayar dividen itu $25.000 kepada saham preferen dan $10.000 kepada pemegang saham biasa. Nah, jadi nantinya ini pendapatan bersih POP itu tuh akan sebesar $186.000. Dari mana $186.000? Itu diketahui dari yang gambar sebelahnya ini. Jadi income from POP operation itu tadi kan $150.000, lalu income from Sun-nya itu $36.000 itu tuh diambil dari total laba bersihnya tadi dikurangi dengan dividen saham biasa tadi sebesar $10.000, lalu hasilnya pengurangan itu tadi dikalikan 90%. Jadi ketemu 36.000. Nah, 150.000 dikurangi 36.000 ditambah 36.000 maka ketemu 186.000. Memasuki slide lebih lanjut, di sini ada subbab mengenai saham preferen anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Nah, bagian ini tuh menjelaskan bagaimana sih saham preferen Son yang dimiliki POP ini akan mempengaruhi perhitungan laba per saham dilusian Son. Diasumsikan bahwa saham preferen POP di Son ini dapat dikonversi menjadi lembar saham biasa sebanyak 12.000 lembar dan tidak ada saham preferen lain di Son yang memiliki efek dilutif. Nah, jadi untuk perhitungannya sendiri, kita bisa lihat di sini, net income-nya tadi kan 186.000. Nah, 186.000 ini kita cari juga berapa sih pengganti ekuitas POP di Son yang direalisasikan, lalu juga POP pendapatan POP dilusian hingga nanti ketemu EPS POP dilusian itu berapa gitu. Nah, jadi kita setelah menghitung berbagai rangkaian itu tadi, ketemu juga angka $7.875 dalam pendapatan dilusi POP. Itu didapatkan dari 186.000 dikurangi 178.125 gitu. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tadi kan apabila saham itu dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Nah, sekarang apabila saham anak preferen dikonversi menjadi saham biasa induk perusahaannya. Nah, skenario ini itu membahas jika saham preferen Son dapat dikonversi langsung menjadi saham biasanya POP. Diasumsikan POP dimiliki saham preferen Son dimiliki POP yang dapat dikonversi itu 24.000 lembar. Lalu tidak ada saham lain.
EPS Dilution Sound tidak digunakan dalam perhitungan EPS Dilution Pop karena saham preference pop di Sound itu tidak dilutif dari sudut pandang Sound Corporation. Jadi perhitungan EPS Dilution Pop pada dalam skenario ini pendapatan bersihnya tadi 186.000 ditambah dengan 90% pendapatan preference saham Sound yang diasumsikan dapat dikonversi yaitu 9.000. Jadi pendapatan dilusi pop itu 195.000. Nah, outstanding sahamnya ternyata 200.000 lembar. Lalu ditambah dengan saham preference yang diasumsikan dapat dikonversi itu 24.000 lembar. Jadi common share-nya dan common stock-nya itu 224.000 lembar dan EPS dilusinya jadi 0,87. Nah, berbeda kan? Jadi yang tadinya itu 0,89 sekarang 0,87. Oke, selanjutnya mengenai subsidiary with option and convertible bonds. Jadi, Paid Corporation itu memiliki pendapatan sebesar $1.500.000 dari kegiatan operasionalnya sendiri pada tahun 2016. Nah, dan menerima $300.000 pendapatan dari Sheet Corporation, yang mana itu anak perusahaannya yang dimiliki sebesar 80%. Nah, pendapatan 300.000 dari Sheet itu terdiri dari yang pertama, itu mengenai 80% dari laba bersih Sheet sebesar 450.000, yaitu 360.000, lalu dikurangi 80% dari keuntungan sebelum terrealisasi sebesar 50.000 dari penjualan tanah oleh Sheet. Nah, itu merupakan pengurangnya, yaitu 40.000, lalu dikurangi amortisasi sebesar 20.000 dari selisih antara nilai wajar dan nilai buku Sheet yang dialokasikan ke paten yang sebelumnya belum diakui. Nah, asumsikan tarif pajak adalah 34%, sekuritas yang beredar selama tahun 2016 tuh dari Paid Corporation, itu saham biasanya tuh 1 juta lembar. Nah, opsi untuk membeli 60.000 lembar saham dengan harga 10.000 dolar per lembar saham. Nah, harga pasar rata-rata yaitu sebesar $15 per lembar. Nah, obligasi konversi 7% dan nilai nominal 1 juta dolar. Nah, itu dapat dikonversi menjadi 80.000 lembar saham biasa. Nah, Sheet Corporation tuh saham biasanya itu 400.000 lembar. Selanjutnya mengenai option and bonds convertible into subsidiary common stock. Nah, asumsikan bahwa opsi saham itu dapat dilaksanakan dan obligasi konversi itu dapat dikonversi ke saham biasa, Sheet. Nah, Exhibit 10 4 itu menunjukkan perhitungan untuk EPS dilusian atau laba per saham terdilusi, Sheet. Nah, pendekatan treasury stock untuk opsi dan waran itu menyatakan bahwa opsi akan berdampak dilutif pada EPS laba per saham jika harga rata-rata saham itu lebih tinggi dari harga pelaksanaan opsi. Nah, jika para pemegang opsi Sheet itu menggunakan haknya untuk membeli 60.000 dolar lembar saham Sheet dengan harga sebesar 10 dolar per lembar, nah maka Sheet akan menerima uang tunai sebesar 600.000 dolar. Nah, dengan pendekatan treasury stock, nah diasumsikan Sheet itu akan menggunakan uang tunai ini tersebut untuk membeli kembali sahamnya sendiri sebanyak 40.000 lembar. Karena 600.000 dolar dibagi dengan harga pasar rata-rata 15 dolar per lembar. Nah, maka jumlah saham beredar untuk perhitungan EPS itu bertambah sebanyak 20.000 lembar. Nah, selain itu, obligasi konversi juga harus diperhitungkan dalam EPS dilusian Sheet dengan pendekatan if converted atau jika dikonversi. Kita tambahkan bunga bersih setelah pajak sebesar 46.200 dolar ke laba Sheet dan tambahan 80.000 lembar saham yang akan diterbitkan jika obligasi dikonversi ke jumlah saham beredar. Nah, EPS dilusian Sheet yang digunakan adalah 0,89 dolar dan ini dipakai dalam perhitungan EPS Paid Corporation. Lalu Exhibit 10.5 itu menunjukkan perhitungan untuk EPS dilusian PAD, di mana dalam perhitungan laba dilusi PAD itu kita menggantikan laba Sheet yang sebelumnya diakui PAD yaitu 320.000 dengan laba terdilusi Sheet sebesar 294.800 yang mana itu merupakan 80% dari laba dilusian Sheet. Nah, pergantian ini menyebabkan penurunan laba terdilusi PAD sebesar 35.200. Nah, penurunan ini terjadi karena laba Sheet sebesar 400.000 yang sudah direalisasi ditambah bunga obligasi setelah pajak sebesar 46.200
Sekarang dialokasikan tidak hanya ke pemegang saham biasa saja, tetapi juga ke pemilih opsi dan obligasi konversi yang menyebabkan dilusi atau pengenceran. Oke, selanjutnya yang mengenai option and bonds convertible into parent common stock. Jadi, XDB 10.6 itu menunjukkan perhitungan EPS di Lucian Pet Corporation dengan asumsi bahwa opsi saham Sheet Corporation dapat digunakan untuk membeli 60.000 lembar saham Pet Corporation yang menghasilkan tambahan 20.000 lembar saham baru berdasarkan metode treasury stock seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu, obligasi konversi Sheet Corporation dapat dikonversi menjadi 80.000 lembar saham Pet Corporation. Dengan asumsi tersebut, kita tidak perlu lagi menggunakan EPS dilusian milik Sheet Corporation dalam perhitungan EPS dilusian Pet. Nah, hal ini karena perhitungan EPS anak perusahaan Sheet itu hanya diperlukan jika efek dilusian anak perusahaan opsi atau obligasi konversi itu bisa dikonversi menjadi saham anak perusahaan itu sendiri. Namun, dalam contoh ini, efek dilusian milik Sheet justru dapat dikonversi menjadi saham induk, yaitu Pet Corporation, sehingga kita cukup menghitung EPS dilusian Pet saja tanpa mengganti laba dengan EPS anak perusahaan. Oke, selanjutnya yakni Income Tax of Consolidated Entities. Jadi bagian ini tuh membahas tentang akuntansi untuk pajak penghasilan pada entitas konsolidasi, dimulai dengan pembahasan mengenai perusahaan mana saja yang boleh mengajukan laporan pajak konsolidasi, lalu keuntungan dan kerugian dari mengajukan laporan pajak konsolidasi, lalu standar status akuntansi yang berlaku terkait pajak penghasilan. Nah, selanjutnya dibahas juga mengenai perbedaan sementara antara laporan pajak konsolidasi dan laporan pajak terpisah, serta diberikan contoh prosedur alokasi pajak penghasilan untuk perusahaan induk dan anak perusahaan yang mengajukan laporan pajak terpisah. Nah, kemudian terdapat 4 studi kasus yang membandingkan prosedur konsolidasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang mengajukan laporan pajak terpisah dengan mereka yang menggunakan laporan pajak secara konsolidasi. Nah, bagian terakhir itu membahas tentang dasar pajak atas aset dan kewajiban yang diperoleh dalam suatu akuisisi. Oke, yang pertama mengenai fund check of filing consolidated tax return, yakni keuntungan mengajukan laporan pajak konsolidasi. Nah, keuntungan utama yang pertama yakni kerugian suatu perusahaan anggota grup itu bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan perusahaan anggota lainnya. Namun, kerugian yang dibawa dari masa lalu atau loss carry forward saat anak perusahaan diakuisisi itu hanya bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dari anak perusahaan tersebut, bukan dari anggota grup lainnya. Lalu yang kedua, yakni dividen antar perusahaan dalam grup itu tidak dikenakan pajak. Lalu yang ketiga, itu keuntungan antar perusahaan itu ditangguhkan dari penghasilan sampai benar-benar direalisasi. Nah, namun kerugian yang belum direalisasi itu juga ditangguhkan sampai direalisasi. Selanjutnya mengenai disadvantage of filing consolidated tax returns. Ini kerugian mengajukan laporan pajak konsolidasi. Jadi perusahaan yang mengajukan laporan pajak secara konsolidasi itu kehilangan beberapa fleksibilitas dibandingkan perusahaan yang mengajukan laporan pajak secara terpisah. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama, yang itu setiap anak perusahaan yang termasuk dalam laporan pajak konsolidasi harus mengikuti tahun pajak pemilik perusahaan induk. Nah, jika laporan pajak diajukan secara terpisah, nah masing-masing perusahaan itu bisa menggunakan tahun pajaknya sendiri. Lalu yang kedua, itu keputusan untuk mengajukan laporan pajak konsolidasi bersifat mengikat dari tahun ke tahun. Jadi setelah milih untuk melaporkan secara konsolidasi, nah ini akan sulit mendapatkan izin dari IRS atau Otoritas Pajak AS atau Amerika Serikat untuk berhenti mengajukan secara konsolidasi. Nah, jika sebuah perusahaan keluar dari laporan pajak konsolidasi atau deconsolidated, nah maka perusahaan tersebut tuh tidak bisa bergabung kembali dalam grup afiliasi selama 5 tahun. Nah, sekarang kita akan bahas income tax allocation atau alokasi pajak penghasilan. Nah, teman-teman, di dalam akuntansi atau lebih tepatnya menurut standar GAAP, tujuan dari pencatatan pajak penghasilan atau PPH
Itu yang pertama untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau bisa dikembalikan untuk tahun berjalan. Dan juga untuk mengakui aset atau kewajiban dari pajak tangguhan untuk akibat pajak masa depan dari kejadian yang udah tercatat dalam laporan keuangan atau SP. Nah, terus ada istilah temporary differences atau perbedaan temporer. Nah, itu tuh maksudnya perbedaan antara pelaporan akuntansi dan juga pelaporan pajak. Atau biasanya tuh kalau laporan akuntansi itu yang komersial, kalau yang pajak tuh fiskal, kayak gitu. Nah, itu tuh yang akan berbalik di masa depan, gitu. Contohnya dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan afiliasi. Nah, jika perusahaan filingnya itu separated atau terpisah, maka laba antar perusahaannya adalah perbedaan temporer karena dikenakan pajak di saat itu. Nah, kalau misalkan filing konsolidasi, itu artinya laba antar perusahaannya itu bukan temporer karena penyesuaiannya dibuat dalam laporan konsolidasi. Lalu bagaimana dengan dividennya? Nah, dividen dari anggota afiliasi atau perusahaan afiliasi itu tidak dikenakan pajak dan tapi dividen dari perusahaan afiliasi non afiliasi itu dikenakan pajak dengan pengurangan dividen yang diterima. Biasanya itu sebesar 80% gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu temporary differences from undistributed earnings of subsidiaries and equity investees, atau perbedaan temporer dari laba ditahan investee dan equity investee. Oke, jadi pertama, kalau misalkan seperti yang kita tahu ya, kalau perusahaannya itu perusahaan induk itu punya kepemilikan 20-50%, itu artinya pakai metode equity. Nah, di mana di dalam metode ekuitas ini, dividen yang diterima itu diakui sebagai pendapatan saat diterima dan dikenai pajak. Dan juga retained earnings atau laba ditahan itu yang dari investee diakui oleh induk sebagai bagian dari investasinya dan dikenakan pajak tangguhan. Gitu. Nah, kemudian untuk menghitung efek pajaknya gimana? Yang pertama, penghasilan dari investasi itu diakui sebelum pajak. Dan yang kedua, misalkan cuma ada laba ditahan yang jadi perbedaan temporer, maka si induk ini harus mencatat tax expense dan juga deferred tax liability atau beban pajak dan kewajiban pajak tangguhan. Oke, langsung aja ke kasus. Jadi di sini Pop Corporation itu punya 30% sahamnya Sun. Dan Sun itu menghasilkan laba bersih 1.200.000 dan juga membagikan dividen 400.000. Dan juga ada tarif PPh-nya yaitu 34%. Nah, terus kita langsung ke rekap perhitungannya. Kalian bisa lihat di kotak putih bawah yang ada orang-orang itu. Jadi bagian pop atas dividen tadi kan 30%, itu sebesar 120.000. Terus bagian pop atas laba ditahan atau RE-nya adalah 30% juga, itu 240.000. Maka totalnya adalah 360.000. Gitu. Terus kan ada pajak atas dividen nih. Nah, jadi hanya 20% dari 120.000 yang dikenai pajak karena mendapat potongan 80%, berarti dari temporer gitu. Nah, berarti pajaknya sama dengan berapa ngitungnya? Berarti 120.000 dikali 20% dikali 34%, yaitu $8.160. Kemudian pajak tangguhannya berapa? Pajak tangguhan atas laba ditahan itu diperlakukan seolah-olah dividen itu dibagikan. Maka perhitungannya adalah 240.000 dikali 20% dan dikali 34%. Yaitu sebesar 16.320. Lalu dicatatlah ini pada akhir tahun, pada 31 Desember 2000, berapa ini? Ya itulah pokoknya ya, dicatat di akhir tahun ya.
yaitu di income tax expense atau beban PPh, debit, dan juga kewajiban pajak ketangguhannya kredit sebesar 16.320. Next, unrealized gains and losses from intercompany transactions atau laba rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan terafiliasi. Nah, jadi ketika satu entitas dalam grup itu jual barang kepada entitas lain, itu bisa timbul laba rugi yang belum direalisasi ya, seperti yang udah kita tahu ya. Jadi kalau misalkan entitas itu menyusun laporan secara terpisah, maka laba antar perusahaannya diakui dan pajaknya dibayar saat itu juga. Kalau misalkan entitas menyusun laporan secara konsolidasi, laba antar perusahaannya harus dieliminasi atau dihapus karena dianggap belum direalisasi secara eksternal. Dan juga artinya pajak atas laba tersebut harus ditangguhkan gitu. And then langsung aja kita ke kasus. Pam itu jual barang ke Sun. Harganya 400.000. Ya. Dan waktu Pam itu beli dari luar itu 200.000 harganya. Berarti dia untung 200.000 ya. Nah, Sun kan masih menyimpan 70% dari barang tersebut di akhir tahun. Nah, terus tarif pajaknya itu 34%. Berarti Pam itu bayar pajaknya 68.000 atas seluruh laba penjualan dari Sun. Dan juga karena transaksi ini kan belum direalisasi secara eksternal, maka harus dihilangkan atau dieliminasi. Berarti nanti kita akan bikin jurnal eliminasi. Oke, as I said before, kita harus main eliminasi kan. Nah, berarti yang pertama, year-over sale consolidation-nya, yaitu sales terhadap cost of sales, sebesar 400.000 ya, ini adalah menghapus penjualan antar perusahaan. Lalu yang kedua, cost of sales inventory sebesar 140.000 untuk menghapus laba belum direalisasi atas 70% persediaan. Berarti 400.000 itu dikurangi 200.000, lalu dikali 70%. Kayak gitu. Lalu setelah itu, di bukunya Pam sendiri, itu dia juga mencatat one line consolidation, yaitu income from Sun kepada investment in Sun, sebesar 140.000 ya. Ini menghapus laba belum direalisasi juga, tapi cuma di bukunya Pam aja. Gitu. Lalu, kalau misalkan Sun itu menjual merchandise di periode selanjutnya, maka konsolidasinya gimana, juga one line konsolidasinya gimana. Berarti untuk konsolidasinya yang pertama investment in Sun terhadap cost of sales. Ini sebesar 140.000 yang maksudnya adalah mengakui lagi laba yang ditangguhkan. Gitu. Lalu untuk one line consolidation di buku Pam-nya itu investment in Sun dan income from Sun sebesar 140.000. Yaitu untuk merealisasikan laba antar perusahaan. Next adalah separate company tax return with intercompany gains atau transaksi antar perusahaan dengan pajak terpisah dan juga pengaruhnya pada konsolidasi. Oke, langsung ke kasus aja. Jadi di sini Pop itu beli 75% saham Sun dengan harga 375.000 di 1 Januari 2016. Yang dimana saat itu tuh ekuitasnya Sun itu 500.000. Dapat dari mana? Dapat dari 300.000 modal saham dan 200.000 RE. Dan juga Pop itu mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar 10.200 karena ada depresiasi. Nah, terus ada transaksi intercompany nih di tanggal 8 Januari 2016. Pop itu jual peralatan ke Sun dan mencatat keuntungan sebesar 20.000. Dan Sun itu menyusutkan peralatannya itu secara garis lurus selama 5 years. Nah, kemudian di kotak bawah itu ada laba ruginya di tahun 2016 ya. Oke, yang pertama one line consolidation-nya Pop.
Di 1 Januari nih pertama, yaitu mencatat akuisisi saham, yaitu investment pada cash sebesar 375.000. Lalu di Desember, di akhir tahun itu mencatat penerimaan dividen, yaitu cash pada investment insan sebesar 21.000 didapat dari dividen yang 70% dikali dengan 28.000 sorry. Lalu ada 2 jurnal nih di 31 Desember. Jurnal yang kedua ini mencatat pendapatan dari Sun, yaitu investment insan terhadap income from Sun sebesar 23.600. Kayak gitu. And then income tax expense based on separate returns. Jadi intinya itu pajak POP kan 31.253. Itu terdiri dari apa aja? Bisa dilihat di gambar itu. Gambar warna putih itu. Yang pertama, pajak atas laba operasional, tax on POP's operating incomes. Itu sebesar 27.200. Didapatnya dari 380 dikurangi dengan 200.000 dikurangi 100.000 lalu dikali dengan 34%. Lalu yang nomor 2, pajak atas laba dari penjualan peralatan, yaitu 6.800 didapat dari 20.000 dikali dengan 34%. Lalu yang ketiga, pajak atas dividen. Ini yang 20% kena pajak aja, berarti temporer ya. Nah, ini sebesar 1.428 yang didapat dari 21.000 dikali dengan 20% dikali dengan 34%. Lalu yang keempat itu mengurangi dari liabilitas pajak tangguhan. Tadi kan ada gain sebesar 16.000 yang belum direalisasi, dan itu tuh termasuk 3.720 atas laba ditahan yang enggak dibagikan. Maka decrease in deferred tax liability-nya atau deferred pada kewajiban pajak tangguhannya itu 4.175.000 gitu. Dan itu ditambah totalnya adalah dari tadi 31.253. Nah, terus tinggal jurnalnya nih. Nah, pertama nih jurnalnya Sun dulu. Di akhir tahun, di 31 Desember 2016, dia mencatat income tax expense terhadap income tax payable sebesar 27.200. Lalu POP juga menjurnal, yaitu income tax expense kepada deferred tax liability dan income tax payable. Income tax expense-nya tadi 31.253, terus deferred tax liability-nya 4.175 dan income tax payable-nya 35.428. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai consolidation, work paper, and work paper entry for 2017. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang transaksi antar perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penjualan aset tetap dari entitas induk ke entitas anak. Adapun yang pertama kita bahas yaitu bagian consolidation work paper. Nah, jadi work paper ini menunjukkan proses penyatuan laporan keuangan POP sebagai entitas induk dan anak perusahaannya. Jadi dari tabel tersebut kita bisa melihat kolom individual untuk masing-masing entitas dan kolom adjustment yang mencerminkan eliminasi dan penyelesaian antar perusahaan. Lalu hasil akhirnya berupa kolom consolidate yang merupakan laporan keuangan gabungan. Untuk hal-hal penting yang perlu kita perhatikan yaitu dividen antar entitas dihilangkan dari laporan keuangan gabungan. Lalu laba belum terrealisasi dari penjualan peralatan antar perusahaan dieliminasi. Penyesuaian juga dilakukan untuk menghitung kembali aset tetap ke nilai buku aslinya, serta menghitung deferred tax akibat perbedaan temporer. Selain itu, bagian non-controlling interest-nya dihitung untuk mencerminkan kepemilikan minoritas di anak perusahaan. Selanjutnya kita ke work paper entry. Nah, entry ini dibuat untuk menyesuaikan efek dari transaksi antar perusahaan, khususnya yang belum terrealisasi secara ekonomi di tingkat perusahaan. Jadi yang pertama kita bisa lihat untuk akunnya yaitu investment insan di debit, akumulasi depresiasi di debit, dan equipment lalu depreciation expense-nya di kredit. Untuk nominalnya kita bisa melihat pada slide dengan jelas. Jadi, adapun tujuannya jurnal ini untuk mengembalikan nilai aset tetap ke posisi sebelum terjadi transaksi antar entitas dan juga menghapus depresiasi tambahan yang muncul karena harga baru setelah penjualan antar perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan posisi keuangan dan kinerja usaha grup secara lebih akurat tanpa distorsi
dan dari transaksi internal. Nah, dari dua komponen ini, yaitu work paper dan jurnal eliminasi, kita bisa melihat bagaimana proses konsolidasi menghapus dampak dari transaksi antar perusahaan sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi dua perusahaan sebagai satu kesatuan. Baik, kita masuk ke subbab materi yang baru, yaitu Effect on Consolidate and Separate Company Tax Returns on Consolidate Procedure. Yang pertama yang mau kita bahas di sini itu menjelaskan mengenai dari dampak dari pelaporan pajak terpisah dan gabungan terhadap prosedur konsolidasi, khususnya dalam konteks pajak penghasilan yang dilaporkan oleh induk dan anak perusahaan. Perlu diketahui, pada subbab materi ini terbagi menjadi beberapa poin. Nah, saya akan membahas 2 poin utama, yaitu yang pertama, allocation of consolidated income tax to affiliates. Jadi, ketika perusahaan induk dan anak perusahaan mengajukan laporan pajak, ada 2 pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama, pelaporan terpisah, yaitu separate company tax return and pelaporan konsolidasi atau consolidated tax return. Nah, berdasarkan standar akuntansi GAAP, beban pajak penghasilan dan pendapatan anak perusahaan akan tetap sama baik dalam pelaporan terpisah maupun konsolidasi. Namun, jika perusahaan menggunakan pelaporan konsolidasi, maka beban pajak harus dialokasikan di antara induk dan anak perusahaan. Nah, ada yang perlu kita ketahui. Saat grup perusahaan mengajukan laporan pajak secara konsolidasi, anak perusahaan wajib melaporkan beban pajak kini dan tangguhan dalam laporan keuangan masing-masing. Namun, GAAP tidak mengatur metode tunggal yang harus digunakan dalam alokasi beban pajak ini. Yang penting adalah perusahaan harus mengungkapkan metode yang dipilih. Nah, dalam pembahasan pertama ini, ada 4 metode alokasi pajak yang umumnya digunakan. Yang pertama yaitu separate return method, di mana setiap anak perusahaan menghitung beban pajaknya seolah-olah mereka melaporkan pajaknya secara terpisah, tidak bergabung dengan induk. Yang kedua yaitu agreement method, di mana agreement method ini beban pajak dialokasikan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Biasanya dilakukan secara kontraktual atau kebijakan internal. Yang ketiga yaitu with or without method, di mana metode ini membandingkan pajak yang timbul dengan dan tanpa memasukkan pendapatan anak perusahaan ke dalam grup. Nantinya selisihnya itu menjadi beban pajak anak perusahaan. Yang terakhir yaitu percentage allocation method. Metode ini mengalokasikan beban pajak berdasarkan persentase kontribusi laba sebelum pajak anak perusahaan terhadap laba konsolidasi grup. Nah, jadi dapat disimpulkan, meskipun tidak ada satu metode buku yang diharuskan oleh GAAP, pemilihan metode alokasi pajak dalam pelaporan konsolidasi sangat penting karena berdampak pada keadilan dan transparansi laporan keuangan masing-masing entitas dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyampaikan metode yang digunakan secara eksplisit dalam catatan laporan keuangan. Oke, next. Kali ini kita masuk ke poin berikutnya dari penjabaran subchapter sebelumnya. Nah, ya adapun yang mau kita bahas yaitu background information for consolidate and separate tax return illustration. Nah, setelah memahami berbagai metode alokasi pajak konsolidasi kepada anak perusahaan, sekarang kita masuk ke bagian sekarang kita masuk ke bagian ilustrasi kasus untuk memahami bagaimana penerapan metode-metode dalam praktiknya. Nah, yang pertama kita bisa melihat di slide ini bahwa ada contoh kasus dari Sal Corporation dan anak perusahaannya yang dimiliki 90%, yaitu Sal Corporation. Oke, PAL menjadi parents dan Sal menjadi subsidiary. Nah, ilustrasi ini nantinya digunakan untuk membandingkan prosedur konsolidasi saat perusahaan mengajukan laporan pajak konsolidasi dan laporan pajak terpisah. Oke, kondisi akuisisi dan nilai perusahaan pada 1 Januari 2016, PAL memiliki 90% saham SAL seharga $432.000. Pada saat itu, SAL memiliki modal saham sebanyak $300.000 dan laba ditahan sebanyak $100.000. Nilai buku SAL sebanyak $400.000, yaitu dari 300 ditambah 100. Nah, nilai wajar total SAL yaitu 432.000 dibagi 90%. Maka jika di 100% kan yaitu $480.000. Nah, terdapat juga goodwill sebesar 80.000 dari 480 dikurangi 400, yaitu dari total keseluruhan nilai wajar dikurangi dengan nilai buku. Nah, nantinya goodwill ini tidak diamortisasi baik untuk pelaporan keuangan maupun pajak. Sebagai informasi tambahan, tarif pajak penghasilan tetap sebesar 34%, digunakan dalam semua perhitungan. PAL dan SAL merupakan satu grup afiliasi yang berhak atas pembebasan pajak 100% atas dividen antar entitas grup. Dividen sebesar $20.000 dibayarkan oleh SAL selama tahun 2016.
penjualan antar perusahaan atau intercompany sales-nya sebesar $4.000 dengan harga $10.000, diantaranya belum direalisasi atau unrealized profit di akhir tahun. Nah, pendapatan operasional sebelum pajak untuk tahun 2016 kita bisa lihat pada kolom yang ada di bawah, yaitu PAL dan SAL memiliki penjualan, cost of sales, expense, pre-tax operating income-nya kita bisa melihat di tabel kanan bawah. Nah, informasi ini sangat penting karena akan digunakan dalam ilustrasi perhitungan pajak konsolidasi dan juga dalam menghilangkan pengaruh intercompany transaction dan unrealized profit dalam proses konsolidasi laporan keuangan maupun laporan pajak. Nantinya kita akan melihat bagaimana informasi ini digunakan untuk menghitung operating income konsolidasi, penyesuaian pajak, dan perlakuan atas laba belum direalisasi antar entitas. Jadi bagian ini menyusun dasar dari simulasi pajak konsolidasi yang dianalisis lebih lanjut, terutama untuk melihat efek transaksi internal dalam pemilikan saham mayoritas pada perhitungan pajak dan pelaporan keuangan gabungan. Ada materi tentang business combination atau kombinasi bisnis. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana kombinasi bisnis dalam konteks perpajakan, khususnya konsep reorganisasi yang bebas pajak berdasarkan Internal Revenue Code Section 368. Jadi reorganisasi adalah restrukturisasi atau kombinasi perusahaan yang tidak dikenakan pajak selama memenuhi persyaratan tertentu dalam kode pajak. Dan ada 3 jenis transaksi reorganisasi utama. Yang pertama ada merger atau konsolidasi, yaitu ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan sahamnya. Lalu perusahaan yang diakuisisi dibubarkan. Jadi dalam konsolidasi 2 atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru. Yang kedua ada akuisisi saham perusahaan lain. Jadi ketika sebuah perusahaan menukar sahamnya tanpa adanya imbalan lain dengan saham perusahaan lain dan mengendalikan minimal 80% dari saham dengan hak suara, maka transaksi ini dianggap sebagai reorganisasi. Lalu yang ketiga ada akuisisi aset perusahaan lain. Jadi jika perusahaan menukar sahamnya dengan sebagian besar aset perusahaan lain, transaksi ini tetap dianggap sebagai reorganisasi bebas pajak, meskipun ada asumsi terhadap kewajiban perusahaan tersebut. Jadi ditekankan pula bahwa gagal memenuhi persyaratan dalam kode pajak dapat mengakibatkan transaksi kehilangan status bebas pajak. Oleh karena itu, perusahaan sering berusaha menyusun transaksi agar tetap memenuhi ketentuan perpajakan sekaligus mencapai tujuan bisnis mereka. Selanjutnya acquisition. Jadi GAAP ASC 740 1005 mensyaratkan bahwa perusahaan mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan atas perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar yang ditetapkan dari aset dan kewajiban, kecuali ada goodwill dan leverage list yang diperoleh dalam suatu akuisisi. Dengan kata lain, perusahaan mencatat aset dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan nilai wajar bruto dan mencatat aset atau kewajiban pajak tangguhan untuk mencerminkan dampak pajaknya. Lalu, perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak hanya terjadi ketika aset tidak tertulis naik ke nilai wajar untuk tujuan pajak sebagaimana untuk tujuan akuntansi. Jadi, ketika aset ditulis naik untuk tujuan pajak, satu-satunya perbedaan antara nilai buku yang telah dinaikkan dan basis pajak seharusnya telah dicatat sebelumnya dalam buku terpisah pihak pengakuisisi sebagai aset dan kewajiban pajak tangguhan. Hal ini karena ada perbedaan nilai buku dan nilai pajak pada saat pembelian. Contohnya, saat ada kombinasi bisnis bebas pajak dari PAT dan SAT yang digunakan untuk mengilustrasikan perhitungan kewajiban pajak tangguhan atas selisih nilai buku atau nilai wajar untuk menentukan goodwill. Jadi pada 1 Januari 2016, PAT Corporation membayar $400.000 untuk 60% saham biasa SET Corporation yang beredar, yaitu ketika ekuitas pemegang saham atau stakeholder equity SET terdiri dari $300.000 modal saham dan $200.000 laba ditahan. Nilai buku ini setara dengan nilai wajar aset dan kewajiban SET, kecuali untuk gedung dan tanah. Gedung itu sendiri memiliki nilai buku $80.000 dan nilai wajar $120.000 dengan sisa umur 8 tahun. Nah, tanah sendiri memiliki nilai buku $50.000 dengan nilai wajar $150.000. Goodwill yang dihasilkan tidak akan diamortisasi. Dan tarif pajak yang berlaku untuk kedua perusahaan adalah 34% dan berlaku pengurangan dividen sebesar 80%. Jadi akan dialokasikan kelebihan tadi sebesar 100.000 atas nilai buku yang diakuisisi, yaitu 400 dikurangi $400.000 dikurangi $500.000 dikali 60%. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Aset
gedung tadi, nilai bukunya atau book value-nya $80.000 dengan pre-tax fair value-nya $120.000. Jadi ada selisih $40.000. Nah, selisih ini akan dikalikan dengan 60% nilai kepemilikan. Jadi $40.000 dikali 60% sama dengan $24.000. Nah, tanah juga begitu, nilai bukunya tadi $50.000 dan pre-tax fair value-nya $150.000. Jadi selisih antara pre-tax fair value dengan book value adalah $100.000 dan 60% dari selisih adalah $60.000. Jadi jumlah revaluasi aset adalah $84.000, di mana yaitu dari $60.000 ditambah $24.000. Lalu dikurangi dengan pajak tangguhan atas revaluasi, di mana pajak tangguhan atas revaluasi ini didapat dari jumlah revaluasi aset dikali dengan tarif pajak yang berlaku untuk kedua perusahaan saat itu. Jadi $84.000 dikali dengan 34% sama dengan 28.560. Nah, jadi 84.000 jumlah revaluasi aset tadi dikurangi dengan pajak tangguhan atas revaluasi sama dengan $55.440. Nah, jadi goodwill yang didapat dari pengalokasian ini adalah 100.000 kelebihan tadi dikurangi dengan 55.440 selisih bersih dari revaluasi aset. Jadi goodwill-nya adalah 44.560. Jadi nilai 24.000 yang dialokasikan ke gedung dan 8.160 terkait pajak tangguhan yang diturunkan dari 24.000 dikali 34%. 34% ini nilai tarif pajak akan diamortisasikan selama umur sisa gedung atau 8 tahun menggunakan metode garis lurus sebesar 3.000 dan 1.020 per tahun. Dan tanah tidak akan diamortisasi sehingga nilai goodwill sebesar 44.560 akan tetap sebagai aset non-amortisasi. Nah, selanjutnya yaitu equity method of accounting for acquisition atau metode ekuitas untuk akuntansi akuisisi. Jadi selama tahun 2016, SET memperoleh laba bersih sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $40.000. Jadi PET mencatat transaksi atas investasinya pada SET sebagai berikut. Yang pertama, ada jurnal saat mencatat akuisisi 60% kepemilikan saham di SET Corporation. Jadi ada investasi di SET atau investasi in SET $400.000 di debit untuk mencatat investasi tadi dan cash $400.000 di kredit untuk mencatat uang atau pembelian dari investasi tadi. Sementara jurnal kedua untuk mencatat penerimaan dividen dari SET, di mana dividen ini adalah jurnal sebagai berikut. Ada cash sebesar 24.000. 24.000 ini didapat dari 40.000 nilai dividen yang dikeluarkan oleh SET dikali 60% nilai kepemilikan PET atas SET. Jadi kas di debit 24.000 dan investasi di SET sebesar 24.000. Tetapi PET juga harus mencatat beban pajak penghasilan atas bagian dari laba SET yang tidak diatribusikan sebesar 60.000. Yaitu 36.000 dikali 20% yang kena pajak dikali tarif pajak 34% sama dengan pajak tangguhan yaitu 2.448. Nah, sementara jurnal ketiga ini mencatat pendapatan dari SET dan amortisasi pajak tangguhan terkait. Jadi tadi laba yang didapat dari laba yang diperoleh SET adalah $100.000. Jadi bagian laba PET dari SET adalah $100.000 dikali 60.000 sama dengan 60% sama dengan 60.000. Tetapi harus dikurangi dengan penyusutan atas alokasi kelebihan nilai pada bangunan yaitu 3.000 dan ditambah dengan amortisasi pajak tangguhan pada bangunan yaitu 1.020 sama dengan pendapatan bersih dari SET yaitu $58.020. Nah, lalu ekuitas pemegang saham SET per 31 Desember 2016 adalah sama dengan modal saham $300.000 dan laba ditahan sama dengan $260.000. Jadi saldo akun investasi PET di SET per 31 Desember 2016 sama dengan $434.020. Nah, ini tuh didapat dari nilai buku investasi tadi, yaitu pada 1 Januari 2016 ada $300 ditambah $36 sama dengan tanggal 31 Desember $336. Lalu ditambah dengan selisih nilai tidak diamortisasi. Bangunan yaitu 24.000 pada 1 Januari
dikurangi dengan 3.000, nilai amortisasi sama dengan 21.000. Sementara tanah karena tidak diamortisasi tetap 60.000 dan pajak tangguhan karena diakui 1020 sama dengan pada tanggal 31 Desember 2016 27.540. Sementara goodwill tetap yaitu 44.560. Jadi total investasi di set pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 434.020. Nah, selanjutnya yaitu jurnal konsolidasi atau work paper entries. Jadi yang jurnal A yaitu ada jurnal untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari set serta menyelesaikan akun investasi di set ke saldo awal periode. Jadi, di debit ada akun income from set atau pendapatan dari set sebesar 58.020 di mana ini didapat dari perhitungan di equity method tadi dan dividen dan di kredit ada dividen dan investment in set yaitu 24.000 yaitu dividen yang didapat PET dari set. Nah, 34.020 ini didapat dari 58.020 dikurangi 24.000. Nah, sementara jurnal B ini adalah jurnal akun resiprokal, yaitu untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas dan menetapkan kepentingan NCI di awal dan mencatatkan selisih nilai buku atau nilai budget pada awal periode serta mencatat pajak tangguhan dari revaluasi. Jadi ada modal saham set. Tadi di kredit ini ada 5 akun, yaitu yang pertama modal saham set sebesar 300.000, laba ditahan set sebesar 200.000, bangunan 24.000, tanah 60.000 dan goodwill 44.560. Sementara investasi di set yang awalnya 400.000 di kredit itu ada 3, yaitu investasi in set, pajak tangguhan atas revaluasi atau deferred tax of revaluation, dan ada NCI beginning atau NCI awal. Jadi investment di set itu 400.000, pajak tangguhan atas revaluasi 28.560 dan NCI awal 200.000. Di mana 200.000 adalah 40% dari nilai yang dimiliki. Sementara C untuk mencatat penyusutan atas kelebihan nilai yang dialokasikan ke bangunan. Jadi beban penyusutan tadi 3.000 dan pada alokasi penyusutan bangunan 3.000. Di D ada untuk mencatat amortisasi pajak tangguhan. Jadi ada beban pajak penghasilan 1.020 pada pajak tangguhan atas revaluasi 1.020. Dan jurnal E ada jurnal untuk mencatat kepentingan non pengendali atas laba bersih dan dividen anak perusahaan. Jadi NCI share 40.000 pada dividen 16.000 dan NCI akhir atau NCI endingnya sebesar 24.000. Nah, selanjutnya yaitu income tax uncurtains atau ketidakpastian pajak penghasilan. Jadi, pada bulan Juni 2006, FASB merevisi GAAP untuk memperjelas akuntansi atas ketidakpastian dalam laporan pajak penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan. GAAP menetapkan bahwa terdapat 2 tahapan dalam pengakuan posisi pajak, yaitu pengakuan atau recognition, dan yang kedua pengukuran atau measurement. Jadi, langkah pertama yaitu ada pengakuan atau recognition. Jadi, entitas harus menilai apakah lebih mungkin daripada tidak, more likely than not, bahwa suatu posisi pajak akan dipertahankan saat diperiksa. Jika posisi pajak tidak memenuhi ambang batas ini, maka tidak boleh diakui dalam laporan keuangan. Langkah yang kedua ada pengukuran atau measurement. Jadi, jika posisi pajak memenuhi ambang batas pengakuan, maka manfaat pajak yang diakui adalah jumlah terbesar yang memiliki kemungkinan lebih dari 50% untuk direalisasikan saat penyelesaian dengan otoritas pajak berdasarkan fakta dan kondisi laporan yang tersedia. Nah, lalu ada kutipan dari GAAP ASC 740-10-7, yaitu suatu posisi pajak yang mungkin memenuhi ambang pengakuan lebih mungkin daripada tidak. Harus diukur sebagai jumlah manfaat pajak terbesar yang lebih dari 50% kemungkinan akan direalisasikan saat penyelesaian dengan otoritas pajak yang memiliki semua informasi yang relevan. Pengukuran ini harus mempertimbangkan jumlah dan probabilitas dari hasil yang dapat direalisasikan berdasarkan fakta, kondisi, dan informasi yang tersedia pada saat pelaporan. Ada beberapa contoh sejak revisi GAAP tahun 2006, yaitu semakin banyak perusahaan yang diharuskan menyesuaikan dan melaporkan cadangan atas aset pajak tangguhan atau deferred tax asset yang diakui. Yaitu salah satunya ada Coca-Cola yang melaporkan cadangan revaluasi sebesar 649 juta dengan dalam catatan 14 laporan tahunannya pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu Financial Statement Disclosure for Income Tax atau pengungkapan laporan keuangan untuk pajak penghasilan. Secara historis, GAAP membagi aset atau kewajiban pajak tangguhan menjadi 2 kategori untuk penyajian neraca, yaitu jumlah lancar dan jumlah tidak lancar. GAAP mengklasifikasikan kewajiban dan aset pajak tangguhan sebagai lancar atau tidak berdasarkan klasifikasi aset atau kewajiban terkait dalam laporan keuangan.
Jadi, jika item tangguhan tidak berkaitan dengan suatu aset atau kewajiban untuk pelaporan keuangan, maka klasifikasinya ditentukan berdasarkan tanggal pembalikan perbedaan temporer. Namun, untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai setelah 15 Desember 2016, GAP tidak lagi mengklasifikasikan aset dan kewajiban pajak tangguhan sebagai lancar ataupun tidak lancar. Jadi, semua jumlah akan dilaporkan sebagai tidak lancar. Jadi, perusahaan hanya akan melaporkan satu jumlah neto sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak lancar. Hal ini mengacu pada ASC 740-10-454. Jadi, komponen signifikan dari beban atau manfaat pajak pelaporan harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. GAAP juga mengharuskan pengungkapan mengenai yang pertama, beban pajak penghasilan dan manfaat yang dialokasikan untuk operasi yang berkelanjutan atau continuing operation dan operasi yang dihentikan, discontinue operation, serta penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Lalu ada contoh pengungkapan yaitu dari The Hershey Company, yaitu laporan tahunan 2014. The Hershey Company memberikan contoh pengungkapan yang diwajibkan terkait pajak penghasilan. Pada catatan 7 atau not 7 dalam laporan tersebut menjelaskan secara rinci perhitungan pajak penghasilan mereka selama 1 tahun tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang chapter 10. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.